Ini mas. Ngapa? Ini kotor ini. Gara-gara mesinnya macet. Mogok ngadat ya ini ya. Kotornya kotor begini kok. Ora pernah dibersihin gini. Wah, enggak. Agak waras nih rumahnya ngomongnya. Agak jejak, nggak nyambung itu. Nggak narik toh mas. Lu ada lihat nih, mesin lagi ngadap. Apa? Ya, muka dicoreng-coreng biar lucu ya. Hidih. Amit. Ya kalau ngadat kan dibetulin. Ayo betulin. Emangnya lu kagak lihat? Gue lagi ngapain? Ngeribetin aja. Udah pergi sana lo. Aku tuh heran loh sama kamu. Kalau dikasih nasihat gak pernah dengerin kamu. Siapa yang mau dengerin lu? Nambahin dosa aja. Loh, dosa apa? Orang tak pergi ke sono, gue sambit sama pang lo. Sono. Sono pergi. Aduh, habis dah berantakan dah. Bola ini mas. Ngapa? Ini kotor ini. Gara-gara mesinnya macet. Mogok ngadat ya ini ya. Kotornya kotor begini kok. Ora pernah dibersihin gini. Wah, enggak. Agak waras nih rumahnya ngomongnya. Agak jejak, nggak nyambung itu. Kok nggak nyambung gimana tuh? Ya, mesin sama kaca spion apa hubungannya? Ya kalau nyetir nggak ada spion kan nabrak-nabrak. Dia ngomong apa? Nih, berarti nih, gigit nih. Gigit. Mau gigitmu panjang kok gigit. Lu jangan ngomong aja. Oh lawang mobil di dalam kayak begini kotornya nggak pernah dibersihin gitu kok. Ya cuci kek, lap kek, kalau ngebantuin jangan ngomong lu kayak tukang ngobas lu. Lah kayak sampah begini, ini udah berapa bulan ini semenjak babe meninggal? Hah? Buset ya, ngapa sih? Ini buat disapu. Ya udah ngomong lu sapuin aja lu sendiri. Sabun orang dikasih tahu kok. Ya lu emak gua bukan, bapak gua bukan, cerewet banget lagi. Oh, lah pantesan, awang banyak gembes begini, mesinnya ya ngadat tok. Diam lu, so tau. Apa hubungannya ban sama mesin? Hubungannya apa lah? Kalau ada mesinnya nggak ada bannya. Udah jangan nyampur ah. Kamu tuh kalau dikasih tahu orang tua yang mesti ngeyel. Lu muntir bukan apa bukan, nyampur aja. Mas, Muntir gini apa? bantuin atur mas. Apa Ton? Ini mas, bantuin atur nih betul saya. Wah, nah kalau itu peganganku. Oh, coba aja gua. Ada obat nggak? Ada. Kok pas ini. Seterusnya masih dipasang tuh Ton. Aduh, Masih orang baru atur pak. Dulu dilepas dulu tadi. Begini loh. Yang susah-susah mesti dikasih aku. Coba yang senang dikasih Andri. Lah, mas Karyo juga sering bikin aku susah. Susah apa? Nah, semalam mas Karyo nggak jadi ajak atur makan soto. Lah aku kan pas sakit perut Ton. Apa begini? Nanti malam kita makan-makan di restoran ya. Kamu tak traktir. Makan sop kaki Andri. Cok. Ya kalau kamu nggak mau apa guling kambing Andri. Iya, kakinya dibakar. Nah, ngomong aja. Bisa benerin nggak? Atur mau ngeblow nih. Kalau ini kan sudah ngomong aku, ini peganganku beres-beres. Loh, lah kamu mau kemana? Ini randuk. Pagi maknya Pagi. mau buka warung ya maknya? Mas, lain kali jangan ngajarin si Mandra bohong dong. Loh, lah yang ngajarin bohong itu siapa maknya? Saya. Nah iya, yang kemarin itu si Mandra kagak nyetor. Katanya Mas Karyo yang nyuruh dia nilep di setoran. Waduh, itu sudah termasuk the fitnah itu mak. The fitnah. Mas, selama ini biar kate bandel gimana juga si Mandra kagak pernah ngebohongin saya. Loh ya kan? The fitnah lagi maknya. Begini deh Mas ya, selama ini kan Mas Karyo udah dianggap keluarga di sini. Saya kagak suka deh ya kalau Mas Karyo ngajarin yang kagak-kagak sama si Mandra.
Ini begini loh maknya. Waktu itu Mas Mandra malah mau bunuh diri. Lah terus tak beri saran. Lah si Mandra itu kan iri. Kepingin motor kayak punya si Dul. Ah, udah deh. Biar kata apa juga saya kagak demen sama orang yang kagak jujur. Pokoknya saya kagak suka ya kalau kejadian ini terulang lagi. Iya maknya. Saya minta maaf. Orang saya nggak sengaja kok maknya. Oh iya, sewa rumah Mas Karyo kan udah nunggak 3 bulan. Kapan dong bayarnya? Lupa maknya. Jangan khawatir. Sebentar lagi saya nagih kok maknya. Pasti dapat. Beres. Biar kagak dapat juga tolong diusahain dong. Iya maknya. Beres. Ra, kok lu belum berangkat? Sini lagi ngadat. Si Dul mana sih? Di mandi. Baju diantuin. Parancam lagi dong. Oh, sadiakan aja, parancam. Rambut. Ye, pance. Si Mamang. Mana aja, Mang. Udah lama kagak pernah kelihatan. Saya kan masih punya utang. Alah si ibu, utang teh jangan dipikirin. Anggap saja sudah lunas. Si Mamang bisa aja. Utang ya tetap utang, mesti dibayar. Emangnya cicilan saya tinggal berapa sih? Ada catatannya. Mana saya lihat? Aduh, Bu. Saya kalau kesini teh sering ingat sambat si Babe. Sedih sekali. Kalau tidak mau lagi gede sama Mas Karyo mah, atuh saya tidak kesini. Jadinya cicilan saya tinggal 2 kali lagi ya. Oh, iya Ibu. Saya lunasin aja deh. Oh, jangan atuh Ibu, nanti Ibu teh rugi. Ari Mas Karyo aya Bu? Ada noh di salon si Atun. Tadi si Ade udah pulang kali. Mas Karyo. Hari utang teh masih utuh. Boro-boro cicilan. Uang muka juga belum dicolek-colek pisan. Kalau di bank mah tuh bunganya juga sudah bisa beli empang di kampung. Baru sekarang saya teh dapat langganan macet seperti ini. Ngapain di situ? Diam aja, diam toh. Udah kelar belum mesinnya? Matanya gimana sih ah? Sebentar lagi selesai. Tenang aja, aku tak Susulin ada yang ngumpat lagi. diam toh, diam. Nah, ketahuan. Takut ketahuan tukang kredit ya? Lagi ngumpet di situ. Kamu ikut campur aja. Aduh, Mang, ini orangnya Mang, lagi ngumpet Mang. Mas Karyo Mang, lagi ngumpet, ketakutan. Mamang. Ini ngaco ah. Gua sebel. Anu melu-melu urusan ini, Bu. Kumaha tuh Mas Karyo? Mau ditagih atau malah ngumpet? Tun, bantuin Nya. Biar saya bantu atuh Ibu. Nggak usah deh, Mang. Mendingan samperin tuh Mas Karyo. Ntar dia ngumpet lagi. Ya, punten Ibu. Iya. Taruh tuh koran. Gimana baca? Mas Karyo, bagaimana atuh Mas Karyo? Kredit Mas Karyo teh sudah lama macet. Sama. Kreditanku juga macet. Jadi Mas Karyo teh kredit lagi sama orang lain? Bukan saya yang kredit, tapi orang-orang itu loh yang ngambil baju
yang ngambil bahan batik belum pada bayar. Jadi kreditan saya juga macet. Waduh, gawat kalau begini caranya mah. Ya memang gawat. Apa sampean itu ndak pernah baca koran toh, Mas? Ndak pernah. Kalau keadaan di bank-bank itu lagi gawat. Memangnya ada apa tuh di koran? Waduh, kuno saman itu. Nggak intelek. Makanya tuh saman itu baca koran. Itu orang-orang gedean itu loh, yang ngambil kredit di bank. Itu bayarnya semuanya macet semua. Hah, jangan ngarang atuh Mas Karyo. Masa orang kaya teh bayar kreditnya lambat? Atuh tidak mungkin. Fitnah Mas Karyo, dosa. Kok ngarang gimana tuh? Ini saya ngomong bener, bukan the fitnah, no fitnah. Ya, saya percaya sama koran. Tapi kalau orang kaya kreditnya macet, memangnya saya pikirin. Yang penting teh hutang Mas Karyo sama saya. Itu saja. Lah yo sabar Thomas. Saya kan mesti nagih dulu. Lah nanti kalau tagihanku sudah dapat semuanya, ini loh Mas, saya bayar. Deh gitu. Kenapa, Mas? Oh, tidak, Dul. Sedang ada urusan sama Mas Karyo. Tuh. Anu itu, oplete mogok ngadat. Iya nih mau dibetulin. Tolong. Ya, Dul. Bagaimana, Mang? Utangnya beres belum dia? Kono. Ini bukan Lu urusan. anak kono. Sana aja mana. Senengannya ikut campur. Benci aku. Maha tuh Mas Karyo. Kumaha opo toh? Para hutang. Jangan kencang-kencang. Utangku berapa? Banyak atuh. Kamu punya duit nggak? Buat apa tuh? Saya kan mau keliling, mau nagih. Terus? Gini, saya kan nggak punya ongkos. Kamu punya duit nggak sih? Kalau soal duit mah, saya biar tukang kredit juga duitnya kayak jenggot. Dikerok ada lagi, dikerok ada lagi. Memangnya kenapa tuh Mas Karyo? Begini loh, saya mau dipinjemin duit dulu 20.000 buat ongkos nagih. Waduh. Buat apa? Jangan kenceng-kenceng. Aku kan mau nagih. Nanti kalau aku udah dapet tagihan, kamu tak bayar lunas. 20.000 saja buat ongkos. Lah nagihku kan jauh-jauh. Iya toh? Aku mesti harus naik taksi. Habis itu turun di gang, naik ojek. Pokoknya kalau kamu minjemin aku, nanti aku bayar. Kalau aku nggak bisa balikin kan kamu rugi. Kamu punya duit nggak 20.000? Tapi jangan lama-lama bayarnya tuh Mas Karyo. Enggak. Pokoknya nanti kalau aku sudah berhasil nagih, kamu tak bayar lunas. Saya catat ya teh, takut lupa. Ditulis pakai tinta mas supaya jelas. Nulis aja pakai tanya. Nanti kalau sudah dapat, cepat-cepat bayar saya. Buat belanja lagi. Nggak percaya? Sama orang nggak percaya? Nih lihat wajahku, kayak nggak kenal aja. Tunggu dulu, aku ikut. Mas, aku narik dulu, ya toh. Itu nanti kalau aku udah nagih, ya. Udah dah bang, naikin aja dah. Emang lu mau narik? Daripada gue suntuk di rumah. Jangan gelisah. Turun pangkat lagi sudah umum. Ayo, ngernet lagi. Ya, pakai ngatain lu. Emang pangkat lu apa sih? Wah, pedagang batik, Jul, sorry. Lu mau ngapain? Mau nagih. Ngapain lu naik oplet gua? Turun! Apa? Turun. Kamu minta bayaran, sayang. Nih, lihat nih. Kagak pakai. Turun. Bang, udah deh, ayo jalan deh. Bayarannya.
Lu kagak jagain salon? Atun mau kerja sama orang lainnya. Hah? Kerja sama orang? Iya, Nyak. Mumpung ada lowongan kerja di salon gede. Lowongan kerja? Emangnya lu mau ngelamar? Iya. Kali aja diterima. Emangnya kenapa sih, Tun? Pakai mau kerja di salon orang? Lu kan punya salon sendiri. Nyak, kalau sepi begitu. Terus hari ada langganan. Minggu kagak ada orang. Bosen atuh nungguinnya mah. Sabar dong, Tun. Namanya juga usaha. Ya mesti sabar. Sabar mulu, kapan kayaknya, Nyak? Udah deh, Nyak, doain aja. Nih, Nyak, lihat nih, Nyak. Salonnya salon gede, pasti gajinya gede. Siapa tahu Atun diterima di sini dulu. Bang Dul ngelamar, udah lama kagak diterima-terima. Terus kapannya Atun bisa ngebantu Nyak? Bener nih, lu mau ngelamar. Iya, Nyak, nyoba aja. Namanya juga usaha. Lu pikir-pikir dulu deh, Tun. Udah, Nyak, udah mikir. Mendingan Atun kerja di salon orang. Saben bulan kan dapat gaji. Dapat pengalaman lagi, Nyak. Udah, Nyak, Atun mau ganti baju dulu. Habis gitu mau ngelamar, mumpung masih pagi. Sekalian Atun mau ke salon Bu Susi, pengen potong rambut, gerahnya. Lu gimana sih, Tun? Punya salon sendiri, potong rambut di salon orang. Gimana sih masa Atun motong sendiri? Ya timbang motong sinya aja yang potongin. Nyak kagak tau model, orang Atun mau ngelurusin. Hah? Dilurusin? Kan muka lu gimana? Lu langsung, Cuk. Mau dioli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Salim. Dari mana aja nih? Udah lama kagak kelihatan. Dari Bogor, habis nganterin si Lala ke rumah ibu nih. Oh, Nih ada oleh-oleh dikit nih. cara repot-repot, bawa oleh-oleh segala. Di Bang Nanas, Terima kasih, Malabu, same-same. Emangnya ibunya si Lala tinggal di Bogor? Iya, habis kita pisah, dia langsung tinggal di Bogor. Oh, Dia sudah kawin lagi. oh. Tahu tuh, si Lala kenapa tiba-tiba mau tinggal sama maknya? Udah gitu katanya mau sekolah di Bogor. Sekolah di Bogor? Iya, jadi sepi sendirian. Diam-diam, ayo udah 2 tahun jadi duda. Hampir lupa rasanya bagaimana punya bini. Bener sih, kepengen nikah lagi. Man belum ada yang cocok. Nyak. Babe mana, Nyak? Au, Tumben kemari pagi-pagi. nggak boleh. Bukannya kagak boleh, Nyak. Babe kayak kenapa sih, Nyak? Sakit ya? Au ah, gue lagi kesel sama balu. Ntar ngajak berantem. Itu salah, ini salah. Emang gue apaan? Masuk deh, Nyak. Enggak ah, apain sana di sini aja. Ayo deh kita masuk. Nggak enak didengar orang. Kita minum dulu yuk. Ogah. Ah, kalau mau bikin minum mah bawa sini aja, gue mau baru ngadem. Ayo bikin minum dulu ya. Terserah lu.